Halo, selamat datang di mata kuliah Data Mining bersama saya, Ibu Agustina Simangunsong. Di video kali ini, kita akan membahas dari awal mengenai apa itu data mining. Nah, mari kita simak bersama-sama video ini. Yang pertama akan dijelaskan pengertian tentang data mining. Data mining atau penggalian data adalah salah satu proses penting yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran dan penjualan yang tepat. Dengan data mining, perusahaan bisa memahami perilaku konsumen secara mendalam dan dapat meningkatkan customer experience. Data mining adalah proses penggalian informasi untuk mengidentifikasi pola, tren, dan data yang berguna dalam pengambilan keputusan perusahaan. Proses ini sering menggunakan metode statistik, matematika, serta teknologi kecerdasan buatan atau AI. Pola-pola yang ditemukan dalam dapat berupa aturan bisnis, kesamaan, korelasi, tren, atau model prediksi. Dalam literatur, data mining sering didefinisikan sebagai proses rumit untuk mengidentifikasi pola yang valid, baru, bermanfaat, dan dapat dipahami dari data yang tersimpan dalam database terstruktur, di mana data diorganisir dalam baris-baris yang sesuai kategori. Data mining juga dapat dikatakan sebagai proses yang digunakan perusahaan untuk mengekstrak big data menjadi data yang lebih spesifik dan berguna untuk memecahkan berbagai permasalahan bisnis. Data mining sebagai salah satu cabang penting dari data analitik dan ilmu data saintis berperan krusial untuk memperoleh informasi dari kumpulan data melalui berbagai teknik analisis canggih. Dikenal juga dengan istilah knowledge extraction, data atau pattern analysis, data arkeologi, data dredging, information harvesting, business intelligence, dan lainnya. Nah, di sini dijelaskan bagaimana cara kerja dari data mining. Ada beberapa tahapan utama dalam pengolahan data. Yang pertama, data cleansing. Apa itu data cleansing? Data cleansing adalah langkah pertama dalam pengolahan data, di mana data yang tidak lengkap, mengandung error, atau tidak konsisten dibuang dari koleksi data. Proses ini memastikan bahwa hanya data yang akurat dan relevan yang digunakan dalam analisis. Dengan melakukan data cleansing, kita dapat menghindari kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil akhir dari analisis. Untuk lebih memahami proses ini, kita juga perlu mengetahui tentang data life cycle management, yaitu pengelolaan siklus hidup data dari awal hingga akhir. Yang kedua adalah data integration. Setelah data dibersihkan, langkah berikutnya adalah data integration. Proses ini melibatkan penggabungan data yang berulang dari berbagai sumber untuk menciptakan satu set data yang koheren. Integrasi data itu penting untuk memastikan bahwa informasi yang diolah tidak terduplikasi dan dapat digunakan secara efektif dalam analisis yang lebih lanjut. Yang ketiga, cara kerjanya adalah melakukan seleksi. Seleksi data adalah proses memilih data yang relevan untuk analisis dari koleksi data yang ada. Jadi, tidak semua data yang dikumpulkan diperlukan untuk setiap analisis, sehingga pemilihan data yang tepat itu penting agar menghindari overload informasi dan memastikan bahwa analisis fokus pada data yang benar-benar relevan. Yang keempat, data transformation. Apa itu data transformasi? Data transformasi merupakan proses di mana data yang telah dipilih diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan dalam prosedur mining. Ini melibatkan teknik seperti agregasi dan normalisasi data untuk menyiapkannya agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Transformasi ini sangat penting supaya dapat dipastikan bahwa data siap untuk diproses lebih lanjut. Yang kelima ada data mining. Data mining itu sendiri adalah tahapan inti dalam pengolahan data, di mana berbagai teknik diterapkan untuk mengekstrak pola-pola potensial dari data. Proses ini dapat melibatkan beberapa algoritma statistik dan machine learning. Tujuannya untuk menemukan informasi yang tersembunyi yang dapat memberikan wawasan yang berharga. Data mining membantu dalam mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan yang mungkin tidak terlihat pada pandangan pertama.
Yang keenam, pattern evolution. Apa itu pattern evolution? Setelah kita menemukan pola, langkah selanjutnya adalah pattern evolution. Pada tahap ini, pola menarik yang telah diidentifikasi akan dievaluasi lebih lanjut berdasarkan ukuran dan kriteria yang telah ditentukan. Dalam proses ini sangat membantu dalam mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola yang ditemukan dan bagaimana dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan yang terakhir, cara kerja dari data mining adalah knowledge presentation. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir, di mana knowledge presentation akan memproses data mining dan disajikan dengan menggunakan teknik visualisasi. Visualisasi dapat membantu pengguna dalam memahami dan menginterpretasikan hasil analisis dengan lebih mudah. Teknik-teknik seperti grafik, diagram, dan tabel digunakan untuk menyajikan informasi secara jelas dan informatif, serta memudahkan pengambilan keputusan berdasarkan data. Jadi, ada 7 cara kerja data mining. Selanjutnya, kita akan membahas teknik-teknik dalam proses data mining. Yang pertama adalah predictive modeling. Apa itu predictive modeling? Atau pemodelan prediktif adalah teknik yang bertujuan untuk meramalkan hasil di masa depan berdasarkan data historis. Dua metode utama dalam teknik ini adalah yang pertama, classification. Teknik ini merupakan atau dikategorikan ke dalam kelas atau label tertentu, misalnya dalam industri perbankan. Classification dapat digunakan untuk mengidentifikasi apakah seseorang pelanggan akan membayar kredit tepat waktu atau tidak. Lalu yang kedua, value prediction. Teknik ini merupakan teknik untuk memprediksi nilai numerik yang akan datang, seperti memprediksi harga saham atau nilai properti berdasarkan data sebelumnya. Yang kedua adalah database segmentation. Di dalam database segmentation ini melibatkan pemisahan database menjadi segmen atau klaster yang lebih kecil. Hal ini memudahkan analisis dengan mengelompokkan data berdasarkan kesamaan, sehingga mempercepat proses pencarian pola dalam data yang besar. Teknik ini bermanfaat dalam membagi data pelanggan menjadi kelompok yang yang memiliki karakteristik serupa untuk analisis pasar yang lebih efektif. Yang ketiga ada link analysis. Link analysis ini adalah teknik untuk menentukan hubungan antara berbagai record atau set data dalam database. Teknik ini sering digunakan untuk mengidentifikasi pola keterhubungan dalam jaringan sosial ataupun sistem informasi, yang tujuannya dapat membantu dalam menemukan hubungan tersembunyi atau jaringan kecurangan. Yang keempat, ada yang namanya teknik deviation detection, yang berfungsi untuk mengidentifikasi outlier atau data yang menyimpang dari pola umum. Teknik ini sangat penting untuk menemukan anomali yang mungkin menunjukkan masalah atau kejadian luar biasa, seperti penipuan dalam transaksi keuangan atau kesalahan dalam data sensor. Teknik yang kelima adalah nearest neighbor. Teknik nearest neighbor merupakan salah satu metode tertua dalam penambangan data yang digunakan untuk mengelompokkan dan klasifikasi. Teknik ini memprediksi kelas atau nilai data baru berdasarkan kesamaan dengan data yang udah ada. Ini sangat berguna dalam aplikasi seperti rekomendasi produk atau pencocokan pola. Yang keenam, tekniknya adalah clustering. Clustering adalah teknik yang mengelompokkan data berdasarkan kesamaan atribut. Metode ini membagi data ke dalam grup atau klaster yang memiliki karakteristik serupa. Misalnya, clustering dapat digunakan untuk segmentasi pelanggan di pasar sehingga perusahaan dapat menargetkan strategi pemasaran dengan lebih tepat. Yang ketujuh ada teknik decision tree. Decision tree adalah model prediktif yang berbentuk seperti pohon dengan setiap node mewakili sebuah keputusan atau pertanyaan tentang data. Teknik ini juga sangat membantu dalam membuat keputusan agar memudahkan analisis dan interpretasi data. Decision tree ini juga banyak digunakan dalam pengambilan keputusan berbasis data seperti diagnosis medis atau perencanaan bisnis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode data mining. Secara umum, ada beberapa metode yang digunakan dalam data mining. Yang pertama, association.
Association adalah metode berbasis aturan yang digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel dalam subset data. Teknik ini biasanya melibatkan analisis pernyataan sederhana, if atau then. Contoh umum adalah analisis keranjang belanja, di mana asosiasi antar produk diidentifikasi untuk memahami kebiasaan belanja pelanggan. Misalnya, jika pelanggan membeli roti, kemungkinan besar mereka juga akan membeli mentega. Dengan mengetahui pola ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi penjualan yang lebih efektif dan membuat sistem rekomendasi yang lebih baik. Yang kedua, metodenya adalah klasifikasi. Klasifikasi adalah salah satu metode data mining yang paling umum digunakan. Metode ini tujuannya untuk memprediksi kelas suatu objek berdasarkan data yang sudah ada. Misalnya, dalam industri keuangan, klasifikasi digunakan untuk menentukan apakah seorang calon peminjam layak mendapatkan kredit atau tidak berdasarkan riwayat riwayat kredit mereka sebelumnya. Teknik ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan yang membutuhkan identifikasi kategori atau kelompok tertentu dari data. Yang ketiga, regression. Regression ini adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan variabel dependen melalui analisis variabel independen. Sebagai contoh, regresi dapat digunakan untuk memprediksi penjualan suatu produk dengan menganalisis hubungan antara harga produk dan tingkat pendapatan rata-rata pelanggan. Teknik ini membantu dalam memahami dan memprediksi tren, serta menentukan faktor yang mempengaruhi hasil tertentu. Yang keempat, clustering. Clustering adalah metode yang digunakan untuk membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok berdasarkan kemiripan atribut yang dimiliki. Contoh penerapan clustering adalah dalam segmentasi pelanggan. Teknik ini mengelompokkan pelanggan ke dalam beberapa grup berdasarkan karakteristik atau perilaku yang serupa. Dengan demikian, perusahaan dapat menargetkan kampanye pemasaran mereka secara lebih efektif dan memahami kebutuhan serta preferensi dari setiap segmen pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh penerapan data mining. Dan di sini yang pertama contohnya adalah analisis dan manajemen pasar. Target misalnya, dalam sektor pemasaran, data mining digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Beberapa aplikasi utamanya meliputi yang pertama, target pemasaran. Data mining membantu dalam mengidentifikasi kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik serupa, seperti minat, pendapatan, dan kebiasaan belanja. Dengan mengetahui siapa pelanggan model ini, perusahaan dapat menyusun kampanye pemasaran yang lebih efektif. Lalu, selanjutnya, analisis lalu lintas pasar. Dengan mengidentifikasi hubungan antara produk dan memprediksi tren penjualan, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik mengenai produk yang akan dipromosikan dan strategi penjualan. Yang selanjutnya, profiling pelanggan, di mana teknik clustering dan klasifikasi membantu dalam mengelompokkan pelanggan berdasarkan produk yang mereka beli, memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan penawaran mereka dengan preferensi pelanggan. Selanjutnya, yang terakhir, analisis kebutuhan pelanggan. Data mining juga digunakan untuk menentukan produk yang paling menarik bagi berbagai kelompok pelanggan dan memprediksi faktor-faktor yang dapat menarik pelanggan. Info ini berguna untuk penyediaan laporan ringkasan dan analisis multidimensi. Yang kedua, analisis korporat dan manajemen risiko. Dalam dunia korporat, data mining memainkan peran penting dalam perencanaan dan manajemen risiko. Di sini terdapat perencanaan keuangan dan evaluasi aset, perencanaan sumber daya, persaingan, dan yang ketiga, deteksi penipuan dan pola tidak biasa. Data mining juga digunakan untuk mendeteksi penipuan dan pola tidak biasa dalam berbagai sektor. Nah, maka dilakukan pendekatan deteksi penipuan, menerapkan aplikasi deteksi penipuan. Nah, sekianlah untuk materi kita pada video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk pertemuan kedua. Terima kasih dan selamat siang.